Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebahas abis-abisan salah satu duel paling seru di grup B yang bakal digelar di Santa Clara tanggal 13 Juni nanti. Sebagai analis, saya selalu nunggu-nunggu nih momen kayak gini, di mana dua sistem taktik dari dua benua yang beda banget saling beradu di lapangan. Di satu sisi ada Qatar, mantan tuan rumah Piala Dunia yang lagi mati-matian mau ngebuktiin diri. Di sisi lain, kita punya Swiss, raksasa Eropa yang pengalamannya udah nggak perlu diraguin lagi. Yuk langsung kita bongkar data dan strateginya. Pertanyaannya sekarang, apakah laga ini beneran pertarungan antara David melawan Goliat? Kalau kita lihat kualitas di atas kertas, jurangnya emang kerasa masif banget. Swiss itu langganan tampil konsisten di panggung-panggung besar, sementara Qatar, yang kemarin gagal lolos dari fase grup pas jadi tuan rumah tahun 2022, masih harus berjuang keras buat nemuin identitas permainan mereka. Ini bukan sekadar pertandingan biasa buat mereka, ini adalah ujian nyata buat sistem taktik yang lagi mereka bangun. Coba kita bandingin performa mereka belakangan ini. Lintasannya benar-benar tolak belakang. Tim Swiss asuhan Murat Yakin tuh nggak cuma sekedar lolos kualifikasi loh, mereka melaju tanpa ampun, benar-benar mendominasi. Sebaliknya, Qatar di bawah racikan Julen Lopetegui justru lagi terjun bebas nyari bentuk permainan, dengan hasil-hasil terakhir yang jujur aja jauh dari kata meyakinkan. Perbedaan momentum yang jomplang ini bakal jadi kunci buat memahami dinamika pertandingannya nanti. Nih, coba perhatiin angka 14 ini. Ini bukan sekedar statistik numpang lewat. Swiss mungkin selama ini nggak selalu identik sama sepak bola yang mengalir indah. Tapi jangan salah, mereka ini mematikan banget. Mereka sukses nyetak 14 gol cuma dalam 6 laga kualifikasi. Belum lagi, mereka pernah ngeborong 4 gol ke gawang Amerika Serikat dan Meksiko, plus tampil super produktif lawan tim sekelas Jerman dan Yordania. Angka ini jadi bukti mutlak kalau Swiss bukan cuma soal pertahanan yang parkir bus, mereka adalah ancaman nyata di sepertiga akhir lapangan. Terus gimana dengan Qatar? Realitanya cukup pahit, cuma 2. Ya, cuma 2 kemenangan dari 13 pertandingan terakhir mereka di bawah asuhan Lopetegui. Yang lebih parah, di 6 laga terakhir tanpa kemenangan itu, mereka sempat menelan kekalahan mengejutkan dari Zimbabwe dan Palestina, terus cuma bisa main imbang lawan El Salvador dan Suriah. Secara mental dan taktis, ini jelas pukulan telak banget buat skuad Qatar sebelum masuk ke turnamen selevel Piala Dunia. Oke, masuk ke bagian 1, Swiss, dan tulang punggung mereka yang kokoh. Kalau kita bedah struktur pertahanan dan lini tengah Swiss, nama-nama yang muncul tuh benar-benar ngasih garansi rasa aman yang mutlak. Pensiunnya Jan Sommer abis Euro 2024 mungkin awalnya kelihatan kayak masalah besar. Tapi tenang, Swiss punya Gregor Kobel dari Borussia Dortmund, salah satu kiper paling top di dunia saat ini, buat berdiri kokoh di bawah Mister. Di depannya, ada Manuel Akanji dan Ricardo Rodriguez yang ngasih kualitas perlindungan elit. Terus di ruang mesinnya, siapa lagi kalau bukan Granit Xhaka, sang jenderal tanpa rasa takut yang ngatur semua tempo dan transisi permainan. Bayangin, 365 caps. Ini adalah total caps atau jumlah penampilan gabungan dari trio outfield mereka, Akanji, Rodriguez, dan Xhaka. Pengalaman internasional di level kayak gini tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Ketenangan dari 365 pertandingan ini artinya mereka udah ngelewatin hampir semua skenario tekanan tinggi di atas lapangan. Mereka tahu persis gimana caranya matiin ancaman lawan, bahkan sebelum ancaman itu benar-benar jadi bahaya. Sekarang kita bahas bagian 2, Qatar, dan krisis sumber daya mereka. Coba tebak, ada berapa pemain Qatar yang main di liga luar negeri? Cuma 1. Ya, cuma Homam Ahmed yang ngerumput di Spanyol bareng Cultural Leonesa. Bayangin aja dampaknya, waktu mereka nanti harus ngeladenin intensitas elit dari tim-tim Eropa. Minimnya pemain yang ke-expose sama iklim kompetisi global, ini ngebatasin banget kedalaman skuad mereka buat bisa beradaptasi sama kecepatan dan fisik yang bakal dibawa tim kayak Swiss. Tapi, kita juga harus objektif. Qatar tetap punya senjata lain yang nggak bisa diremehin, yaitu chemistry domestik. Kapten mereka, Hassan Al-Haidos, punya rekor yang luar biasa gila dengan 186 penampilan buat negaranya. Walaupun, ya dia belum tentu turun sebagai starter di laga pembuka ini. Terus jangan lupa sama pemain kunci mereka, Akram Afif, yang juga udah ngumpulin 125 caps. Pengalaman-pengalaman domestik inilah yang jadi modal utama Lopetegui buat nyatuin ruang ganti. Di sektor belakang, bek Pedro Miguel juga diprediksi bakal nyatet penampilannya yang ke-100 di pertandingan ini. Sebuah pencapaian individu yang fantastis pastinya. Tapi sebagai analis, pertanyaan besar saya tetap satu. Apakah deretan pengalaman domestik ini bakal cukup tangguh buat nahan gemburan serangan bergelombang dari sistemnya Swiss? Kita lihat nanti. Lanjut ke bagian 3, pertarungan taktik dan susunan pemain di atas lapangan. Nah, disinilah serunya. Lopetegui kemungkinan besar bakal pasang formasi 4-3-3 buat Qatar, nyoba buat bikin stabil lini tengah sambil ngandelin transisi cepat lewat trio Abdul Rizak, Afif, dan Edmilson Junior di depan.
Tapi masalahnya, mereka harus nabrak formasi 4-2-3-1 punya Swiss. Pertarungan paling krusial itu bakal kejadian langsung di lini tengah. Swiss punya Xhaka sama Freuler yang main di poros ganda, bikin Tammy yang solid banget. Struktur ini bakal ngasih kebebasan mutlak buat bakat muda mereka, Johan Manzambi, buat berkreasi di posisi nomor 10. Dia bakal terus nyari celah presisi di antara lini tengah dan pertahanan Qatar. Disinilah letak mismatch atau ketimpangan terbesar di pertandingan ini. Pertahanan Qatar itu kalau kita lihat dari statistik dan performa terakhir, jujur aja masih di bawah standar buat level Piala Dunia. Garis pertahanan yang gampang ditembus ini bakal makin menderita kalau lini tengah mereka gagal mutusin alur bola. Di sisi seberang, Qatar harus nahan senjata serangan Swiss yang lagi on fire. Ada Bril Embolo sebagai ujung tombak utama yang diapit sama pemain-pemain cepat macam Ruben Vargas dan Dan Ndoye. Ketajaman Swiss yang bisa nyetak 14 gol di kualifikasi tadi, kemungkinan besar bakal mengeksploitasi kelemahan ini habis-habisan. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, putusan akhir. Kalau kita gabungin semua data dan analisis taktis tadi, prediksinya ngarah ke satu hasil yang cukup telak. Kemenangan 3-0 buat Swiss. Skuad asuhan Murad yakin sepertinya nggak akan nemuin kesulitan yang berarti. Kualitas mereka jauh lebih unggul di semua area lapangan. Swiss pasti bakal manfaatin laga di Levi Stadium ini bukan cuma buat ngamanin 3 poin, tapi juga sebagai momentum buat panen selisih gol di grup B, dengan cara mendominasi secara strategis dan nyaman dari menit awal. Tapi ya, namanya juga sepak bola. Di atas kertas boleh beda jauh, tapi rumput hijau sering punya ceritanya sendiri. Inilah yang bikin olahraga ini luar biasa. Pertanyaan terbesarnya sekarang, bisakah Qatar, sang underdog yang lagi krisis identitas ini, nemuin celah taktis, bertahan hidup, dan mementahkan semua statistik yang ada? Semuanya bakal terjawab lewat peluit panjang nanti. Terima kasih udah ngikutin bedah taktik hari ini, sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.